Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang. Masih di channel Ayah Rumi. Hari ini kita akan belajar bersama mereview satu buku yang sangat luar biasa. Buku ini sangat menarik dan visioner ya, atau Learning 5.1 lah. Duluan tiba di masa depan. Ini karya Dr. Alek Denny Triaji Priyo Pratomo MBA. Nah, ini buku ini sangat luar biasa. Kalau kita melihat dari tampilannya, pertama ini sangat menarik. Warnanya ungu, perpaduannya dengan kuning, kemudian simple. Secara desain juga simple, dan juga ini kalau kamu lihat dari desain sampulnya saja, buku ini sudah kelihatan sangat futuristik ya. Motif sirkuit elektroniknya yang menggambarkan tema teknologi ya, dan pembelajaran masa depan. Ini bahkan ada label di sini ya, bestseller ya. Juga terpasang jelas di pojok kiri atas, artinya buku ini memang sudah banyak perhatian dari pembaca ya, ketika sudah ada label bestseller seperti ini. Kita coba lihat beberapa tampilan awalnya. Buku ini memang sangat cocok ya untuk kita yang masih ingin belajar dan masih haus akan belajar ya. Kurang lebih halamannya ada 198 halaman ya. Yang bikin buku ini makin menarik nih, Dr. Alek Denny ini latar belakang penulisnya adalah sebagai profesional di bidang human capital dan teknologi, dipadukan dengan pengalaman Triaji Priyo Pratomo yang punya latar belakang di bisnis dan manajemen. Jadilah buku ini bukan hanya cuman teoritis, tapi juga praktis. Meskipun saya belum membahas semua isi bukunya, karena memang tidak boleh dibahas seluruhnya secara detail, tidak boleh. Nanti rekan-rekan bisa beli sendiri di beberapa toko online juga. Nanti mungkin linknya akan saya cantumkan, ataupun secara offline juga banyak. Buku ini membahas bagaimana harus menjadi pembelajar seumur hidup. Ini penting banget. Apalagi di zaman sekarang yang cepat banget berubah, kita harus terus belajar. Tapi belajar dengan cara yang relevan dan berkelanjutan. Buku ini cocok banget buat kamu yang bekerja di dunia HR, manajemen, atau pendidikan, atau bahkan mahasiswa. Nah, di sini kan mahasiswa akan sangat menunjang ya. Mahasiswa apa saja, bisa jadi mahasiswa di bidang pendidikan, bisa jadi mahasiswa di bidang manajemen, ataupun calon guru, ataupun calon manajer di sekolah, ataupun HRD di perusahaan. Ini sangat cocok. Sebenarnya siapapun yang ingin menyiapkan diri menghadapi era digital dan ingin menjadi pembelajar aktif akan dapat banyak manfaat dari buku ini. Secara keseluruhan, menurut saya buku ini bukan hanya buku motivasi atau teori. Ini semacam panduan mindset, pola pikir kita untuk siap menghadapi masa depan ya. Bisa kita lihat ini di daftar isinya. Ya, ini di daftar isinya.
Ini daftar isinya mengapa harus learning. Ada juga gagal atau unlearn dari learning 1 sampai learning 5. Apa yang menjadi kelebihannya kita perhatikan juga di bab 2. Bab 2 training vs learning. Kemudian mengapa kita harus learn, tetap belajar. Ini dijabarkan. Terus bagaimana bab bagian 4 how to learn ini. Kemudian bab 5 ini integral part of human capital sampai bab sampai bab 7. Sekilas saja, ini juga cukup menarik. Dalam setiap buku itu ada tampilan seperti ini. Cukup menarik secara warna juga. Bahkan ada beberapa link-link yang bisa kita download juga mendukung artikel-artikel yang dibaca di sini. Ini adalah catatan-catatan saya ketika setelah membaca. Jadi ini desainnya luar biasa. Ya, kecepatan perubahan ini sangat luar biasa, sangat bagus secara desain. Kemudian warna-warni dan juga kita sekalian kayak tadi ada beberapa hal yang motivasi, kutipan yang mendukung dari artikel-artikel yang dibuat di dalam buku ini. Kelebihan buku ini topiknya relevan dan visioner. Buku ini membahas tentang masa depan pembelajaran di era digital. Kemudian sangat relevan untuk era saat ini di mana teknologi dan AI itu semakin cepat berkembang. Yang kedua, dibuat oleh praktisi pengalaman. Tadi disebutkan Dr. Alex Denny dan Triaji Priya Pratomo. Ini memang orang ahli di bidang manajemen dan teknologi. Jadi bukan hanya teori, tapi banyak juga pandangan praktis. Ya, keunggulan yang ketiga dari buku ini, desainnya menarik dan modern. Tampilan sampulnya yang futuristik dan memikat, cocok untuk generasi muda atau profesional muda yang butuh bahan bacaan yang visualnya juga berbicara. Yang keempat, memberi perspektif baru tentang belajar. Jadi buku ini tidak hanya berbicara belajar dari sisi akademis, tidak, tapi bagaimana membentuk mental pembelajaran seumur hidup dan bersaing di masa depan secara praktis juga. Ini sangat bagusnya di situ. Kemudian yang kelima, bahasanya relatif ringan untuk buku bertema strategis. Wah, ini memang secara temanya cukup strategis ya, bukan cukup ya, sangat strategis. Buku ini bisa dinikmati oleh pembaca umum, mahasiswa maupun profesional, tidak harus dari kalangan akademisi saja. Jadi ini luar biasa, apalagi yang di dunia pendidikan ataupun di dunia HR ataupun di dunia manajemen, ini sangat bagus untuk kita baca. Begitulah review minggu ini tentang buku Learning ya, 5.1 duluan tiba di masa depan. Sangat bagus untuk kita baca di minggu ini. Mudah-mudahan kita ada waktu dan ada kemauan untuk membaca. Ya, koleksi juga di perpustakaan rumah kita masing-masing. Selamat membaca. Sampai jumpa di review buku-buku selanjutnya. Terima kasih.